Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga contoh teladan hidup Santa Perawan Maria semakin menjiwai seluruh kehidupan umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, sekaligus peringatan wajib Santa Maria Ratu Rosario, diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita memperingati Santa Peran Maria Ratu Rosario. Timbul sekarang pertanyaan, mengapa bacaan Injil yang dipilih oleh gereja tentang bagaimana kita berdoa? Yesus mengungkapkan bahwa kita harus selalu mengetuk pintu walaupun tuan rumah sedang tidur dan enggan membuka pintu. Tetapi kita harus terus mengetuk pintu. Pada akhirnya pintu akan dibukakan bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa artinya kata-kata Yesus ini? Janganlah kita pernah menyerah dalam doa, walaupun kadangkala kita merasa kok lama rasanya doaku dikabulkan, atau kok belum ada tanda-tanda pengabulan dari doa permohonanku. Karena sesuai dengan kata-kata Yesus, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Maka kita yakin entah lambat atau cepat Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, apa kaitannya dengan peringatan Santa Maria Ratu Rosario? Doa Rosario merupakan tradisi sehat dalam gereja kita. Dalam doa Rosario, tanpa kita banyak mengeluarkan kata, tanpa banyak harus merumuskan doa-doa, kita yakin bahwa doa kita dengar oleh Tuhan. Bunda Maria diyakini punya akses paling dekat kepada Tuhan Yesus, karena Bunda Maria punya kedekatan rohani dan jasmani. Tuhan Yesus pernah tinggal dalam rahimnya. Dan ketika Tuhan Yesus berada bersama Bunda Maria dalam masa pengasuhan masa kecilnya, maka saudara-saudari yang Tuhan cintai, doa Rosario merupakan salah satu doa yang ampuh bagi orang-orang Katolik untuk berdoa bersama Bunda Maria memohon pertolongan Tuhan. Maka pada peringatan Santa Peran Maria Ratu Rosario ini, dan kebetulan sekarang kita berada dalam bulan Oktober, bulan yang dipersembahkan secara khusus kepada Bunda Maria yang dikenal dengan nama bulan Rosario, hendaklah dalam setiap keluarga Katolik dalam kehidupan bersama, entah di rumah-rumah, di kombas atau pribadi, hendaknya doa Rosario digalakkan untuk memohon dan berdoa bersama Bunda Maria. Semoga dengan berdoa bersama Bunda Maria dan dengan pertolongan doa Bunda Maria, Tuhan semakin mencintai kita dan kita semakin hadir, dan Tuhan semakin hadir dalam seluruh kehidupan kita. Dan karena Tuhan semakin hadir dan merajai seluruh kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin terarah kepadanya dan penuh dengan kedamaian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini dua kombas di paroki kita, yaitu Kombas Santa Maria Jaya Asri 1 dan Kombas Santa Maria Jaya Asri 2, merayakan pesta pelindung kombasnya. Maka mari kita mendoakan umat yang hidup di kedua kombas ini. Semoga teladan Bunda Maria semakin menjiwai seluruh kehidupan umat di kedua kombas ini. Dan semoga umat di kedua kombas ini pun semakin mengarahkan hidupnya kepada Allah dengan bantuan doa-doa dari Bunda Maria. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kita.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.